Kita doa ya. Terima kasih Tuhan, kami percaya di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul bersama, Tuhan hadir. Pada waktu Tuhan hadir, kami percaya Tuhan mengurapi setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang dengar renungan firman ini di jamaah Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya Tuhan memberikan setiap kami roh hikmat, roh wahyu, dan Tuhan sendiri yang menerangi mata hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom. Tuhan baik, Tuhan baik. Ya, kita langsung ya. Jadi gini, 2-3 orang berkumpul bersama, Tuhan itu hadir. Waktu Tuhan hadir, Tuhan itu bukan cuma sekedar hadir, tapi Tuhan hadir untuk mengurapi setiap kita yang kumpul di sana. Saya masih teringat betul bagaimana saya disembuhkan Tuhan secara ajaib. Itu di tengah-tengah ibadah, di mana kita berkumpul bersama menyembah Tuhan. Dan saya masih ingat pemimpin pujian itu bilang seperti ini. Engkau akan mencari musuh-musuhmu dan engkau tidak akan pernah menemukan mereka lagi. Nah, waktu itu diucapkan, hati ini bergetar. Dan respon saya langsung bilang amin. Waktu selesai saya bilang amin, saya masih ingat betul. Saya sembuh. Orang pertama yang saya saksikan itu istri saya. Non, aku sembuh, aku sembuh. Ya, jadi 2-3 orang berkumpul bersama, Tuhan hadir. Tuhan hadir mengurapi dengan urapan yang spesial buat anak-anaknya. Nah, sekarang saya bukan baru ya, beberapa waktu yang lalu baru sadar kalau pemimpin pujiannya ini ternyata mengutip dari satu ayat di firman Tuhan. Engkau akan mencari musuh-musuhmu dan engkau tidak akan pernah menemukan mereka lagi. Itu ternyata dikutip dari satu ayat di kitab suci. Itu di Yesaya 41 ayat 12. Saya bacakan ya. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemukan mereka. Di Yesaya 41 ayat 12. Jadi intinya pada waktu firman diberitakan, kita tanggapi dengan respon dan kita bilang amin. Ada sesuatu yang ajaib terjadi. Amin. Itu terjadi dalam hidup saya. Pada waktu saya mengerti kebenaran ini ya, saya pastikan setiap hari saya itu mengadakan mesbah keluarga sama keluarga saya. Sama anak, minimal cuma 2 orang kan, syaratnya sederhana, 2-3 orang berkumpul bersama, Tuhan hadir ya. Jadi ini untuk saudara-saudara yang dengar ini, pastikan Bapak Ibu, saudara-saudara semua mengadakan mesbah keluarga setiap hari. Itu perlu sekali. Sederhana syaratnya, 2-3 orang berkumpul bersama, ya Tuhan hadir. Oke, jadi kita lanjut ya sekarang. Jadi gini, ada akhir-akhir ini kan masa pandemi, sering di rumah saja. Nah, pada waktu saya merenung itu ya, saya merenung itu ya doa itu ya. Itu ada satu pertanyaan yang timbul dari hati. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang kasih pertanyaan pada saya. Pertanyaannya seperti ini. Kapan sih waktu-waktu saya ini mengalami waktu yang paling bahagia, paling penuh dengan sukacita, sampai saya itu terpuaskan? Pertanyaannya itu. Dan saya mulai jawab. Jadi saya mulai merenung, saya mulai memikirkan itu, tak jawab. Apa pas waktu saya kawin, waktu saya nikah sama Lisa, itu berbahagianya luar biasa.
Saya itu kan dari latar belakang orang yang pemalu. Ngomong sama orang aja nggak berani. Seringannya dibully, sering dinakali, sering dimintai duit. Jadi kumpul sama orang aja boleh dibilang nggak berani. Apalagi ngomong sama cewek. Tampang saya dulu nggak karuan, muka itu penuh dengan jerawat, badannya saya itu gawede, jadi nggak enak dilihat. Elek asli nih ya. Orang itu jarang mau kumpul sama saya. Sejak kecil itu sampai besar. Dan bagi saya, kalau ada orang cewek Lisa sayang sama saya, itu adalah keajaiban bagi saya. Bener. Tapi dari hati kecil, sekalipun itu dibilang bahagia, senang, tapi itu tidak membuat saya terpuaskan. Memang betul sukacita, tapi tidak puas. Terus saya mulai merenung lagi. Saya mulai pas saya punya anak. Nah ini, saya punya anak itu pun keajaiban bagi saya. Karena istri saya ini darahnya darah orang bule. Engkong nenek, pakongnya itu orang Belanda. Jadi darahnya itu resus negatif. Gara-gara resus negatif, itu dari kecil dokternya sudah bilang tidak boleh kawin sama orang Asia. Makanya sama papi mami disekolahkan di luar negeri supaya dapat orang bule. Tapi kenyataannya dapat saya, orang desa Sukorejo. Tapi tetap ya udah diizinkan menikah, tapi syaratnya satu. Hati-hati kalau waktu punya anak. Karena anaknya kalau resus negatif sama positif bergabung, itu bisa meninggal anaknya. Jadi kita hati-hati dan akhirnya lahir Gary. Gary sehat dan kuat. Yaitu saya bersyukur, sukacita luar biasa. Terus 4-5 tahun kemudian saya dapat Jojo dan dapat Sharon. Sehat dan kuat juga. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Senang. Tapi tetap itu tidak membuat saya puas. Terus saya mulai merenung lagi. Opo pada waktu saya dagangan, opo pada waktu saya dapat untung. Semua tak renung no. Itu semua tidak membuat saya puas. Hanya satu jawabannya yang membuat saya benar-benar sukacita dan terpuaskan. Ini, saya merasa sukacita penuh, puas itu pada waktu saya menyampaikan renungan firman di depan mimbar. Saya merasa puas pada waktu saya di rumah sama anak-anak membahas firman. Saya merasa puas pada waktu saya di luar sana membagi makanan buat orang-orang yang tidak mampu. Itu betul-betul waktu-waktu di mana saya penuh dengan sukacita dan terpuaskan. Kalau boleh dirangkum menjadi satu kalimat, saya terpuaskan, penuh dengan sukacita pada waktu saya melayani Tuhan. Saya ulangi lagi, saya puas pada waktu saya melayani Tuhan. Oke? Waktu saya ngerti ini, sadar akan hal ini, Tuhan bukakan saya satu ayat. Itu di Yesaya 54 ayat 17. Saya bacakan. Bunyinya seperti ini. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Saya sering baca firman ini, tapi pada waktu Roh Kudus kasih pengertian, madeg di hati, saya bisa ngerti dan tangkap. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kalau baca firman, minta Roh Kudus untuk membuka pikiran kita sampai kita bisa mengerti. Ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis kita ini dibenarkan Tuhan. Ada kebenaran yang daripada Tuhan masuk dalam hidup kita. Tapi yang saya mau bahas itu ini. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi seluruh isi kitab Yesaya
54 dari ayat pertama sampai ayat 17. Itu adalah janji-janji Tuhan buat hamba-hamba Tuhan. Jadi seluruh dari ayat awal sampai terakhir itu untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau boleh saya ulangi lagi, itu untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Ini janji Tuhan untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, dan ini kita bahas sedikit aja tentang janji Tuhan buat orang-orang yang melayani Tuhan. Kita buka di kitab ayat 13. Tertulis di sini, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Jadi gini, anak-anak kita, ini janji Tuhan. Bilang seperti ini, anak-anak kita akan menjadi murid Tuhan. Jadi, anak kita tidak akan pernah bisa melenceng keluar dari jalurnya Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan pasti merekayasa supaya anak-anak kita ini berada di jalurnya Tuhan. Kalaupun sampai anak kita 2 kali nemen melenceng keluar dari jalur Tuhan, pasti Tuhan atur sedemikian rupa supaya anak kita itu kembali ke jalurnya Tuhan. Ini salah satu janji Tuhan. Dan tertulis di sini, besarlah kesejahteraan mereka. Ini jaminan dari Tuhan bahwa anak-anak kita hidupnya pasti sejahtera. Satu ya. Terus kita lanjut ayat 14. Tertulis di sini, engkau akan jauh dari yang namanya pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Ini janji Tuhan. Kita ini akan dijauhkan dari yang namanya pemerasan. Pemerasan itu apa sih? Bahasa Inggrisnya pemerasan itu oppression. Oppression itu adalah sesuatu yang menekan kita. Menekan tengkuk kita sampai membuat kita tuh stres. Sesuatu yang membuat kita benar-benar stres. Itu sesuatu pemerasan, oppression. Janji Tuhan bilang apa? Itu semua akan dijauhkan daripada kita. Dijauhkan daripada kita. Dijauhkan. Terus kita tidak usah lagi yang namanya takut. Kita tidak usah lagi yang namanya kaget. Karena apa? Semuanya itu dijauhkan daripada kita. Ini janji Tuhan. Seberapa banyak dari kita sekarang yang merasa takut? Pegang janji Tuhan ini. Pegang janji Tuhan. Ini janji-janji Tuhan buat kita yang melayani Tuhan. Ya. Berapa waktu yang lalu saya ini sering takut. Tapi percayalah, pemulihan pasti terjadi. Saya percaya pasti dipulihkan Tuhan. Karena apa? Ya ini firman Tuhan ya dan amin. Firman tidak akan pernah gagal. Pasti jadi. Pasti jadi. Tuhan tidak pernah berbohong. Ya dan amin. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut langsung di ayat 17. Tertulis di sini apa? Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan pernah berhasil. Apa maksudnya ini? Apapun yang orang jahat rencanakan untuk kita, itu tidak akan pernah berhasil. Kita pasti diluputkan dari semua yang jahat. Janji Tuhan juga ya dan amin. Virus corona, COVID-19 itu bukan dari Tuhan. Itu dari musuh yang jahat untuk orang-orang seperti kita. Tapi percayalah, setiap senjata yang ditempa melawan kita tidak akan pernah berhasil. Janji Tuhan ya dan amin. Loh Mas Bro, kenapa kok ada orang yang sakit kena COVID? Percayalah, yang kena COVID pun pasti sembuh. Percayalah, setiap senjata yang ditempa melawan kita tidak akan pernah berhasil. Terus janji Tuhan apa lagi? Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kita dalam pengadilan akan dibuktikan bersalah. Ya.
Saya mau saksikan. Saya ini pernah salah. Saya ini dituntut orang gara-gara nyetak mereknya mereka. Ya. Benar-benar membuat saya stres. Jadi gini, prosesnya itu tahunan. Tapi baru-baru ini aja saya dinyatakan tidak bersalah. Dan saya percaya itu pembelaan Tuhan. Jadi bukan berarti, oh kalau gitu wes kita ngawur-ngawur cetak palsu merek orang. Enggak. Saya tetap diluputkan, dibela Tuhan sekalipun saya salah. Saya di pengadilan dinyatakan tidak bersalah. Yang salah itu orang yang pesan sama saya. Jadi ini pengalaman berharga bagi saya. Kalau kerja nggak boleh ngawur. Jangan cuma terima PO, terima order, pokoknya untung. Harus diselidiki apakah ini benar-benar mereknya mereka atau mereknya orang lain. Saya dituntut. Itu makan waktu berapa? Lama loh. Jadi sekali lagi, Tuhan tetap bela kita. Ya, percayalah. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah kita semua sudah melayani Tuhan? Ini janji-janji Tuhan untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Ayo, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu bagus. Kita sudah hidup kudus, benar di jalurnya Tuhan, itu bagus. Sekarang harus ditambahi lagi. Kita harus melayani Tuhan. Karena semua dari ayat 1 sampai ayat 17 itu janji Tuhan untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Semuanya tentang tahu apa? Pemulihan. Bapak Ibu mulai layani Tuhan. Karena percayalah, pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaannya lagi gini. Loh, Mas Bro, bisa nggak kalau ini janji-janji Tuhan supaya digenapi dalam hidup kita? Wis, aku tak mulai melayani Tuhan. Bisa nggak itu terjadi? Maksudnya melayani Tuhan hanya punya motivasi supaya diberkati. Bisa nggak itu jadi? Bisa Bapak Ibu. Kita ini pegang janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kita lakukan sekalipun dengan motivasi yang salah. Tetap janji Tuhan ya dan amin. Kalau sampai itu terjadi, itu kedaulatan Tuhan. Tapi kalau sampai tidak jadi pun, itu tetap kedaulatan Tuhan. Nah terus bagaimana ini? Opposing keliru. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini pengertian yang saya dapat. Waktu kita mau firman Tuhan ini jadi daging dalam hidup kita, syaratnya kan sederhana. Kita diminta cuma untuk ngerti. Betul? Pada waktu kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita melakukannya dengan pengertian yang benar, dan itu jadi dalam hidup kita. Nah ini, bagaimana supaya Yesaya 54 ini supaya jadi dalam hidup kita? Kita harus lakukan dengan pengertian yang benar. Pengertian seperti apa sih supaya membuat itu jadi dalam hidup kita? Ini yang Tuhan singkapkan dalam hidup saya. Jadi gini, Yesaya 54 itu ada setelah terjadinya Yesaya 53. Ini Bapak Ibu harus ingat seumur hidup Bapak Ibu. Yesaya 54 itu ada sesudah Yesaya 53. Nah, Bapak Ibu tahu apa isinya kitab Yesaya 53? Yesaya 53 itu isinya tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Waktu kita sadar apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di kayu salib, otomatis ada yang namanya Yesaya 54. Jadi Bapak Ibu ingat akan firman Tuhan ini. Yesaya 53 itu isinya dari awal sampai akhir, itu semua tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tentang bagaimana Tuhan berkorban buat kita. Semua yang buruk Tuhan tanggung di kayu salib supaya kita apa? Terima yang baik. Tuhan rela dipukulin, dihajar
supaya kita terima kesembuhan ilahi. Tuhan rela dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Tuhan rela menjadi kutuk digantung di kayu salib supaya kita diberkati. Bahkan Tuhan tidak kenal dosa, tidak pernah berbuat dosa, tapi rela menjadi dosa supaya apa? Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Ada sesuatu yang ilahi terjadi di kayu salib. Semuanya itu dibahas di Yesaya 53. Waktu kita sadar betul akan hal ini, saya percaya dari hati pasti timbul keinginan untuk melayani Tuhan. Pasti itu terjadi. Ya, jadi untuk melayani Tuhan bukan kita lakukan karena terpaksa, bukan karena kita lakukan untuk hanya sekedar beroleh pemulihan. Bukan. Sadarlah akan Yesaya 53. Yesaya 53 itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Bukti bahwa Tuhan rela mati buat kita di kayu salib supaya kita beroleh hidup. Dan bukan cuma hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Waktu kita sadar betul akan hal ini, saya percaya setiap kita pasti punya keinginan untuk melayani Tuhan. Saya melayani karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu sayang sama saya. Sampai pada waktu saya mengalami kesulitan pun Tuhan tetap tolong. Banyak masalah yang saya alami, tapi Tuhan mulai memulihkan satu persatu. Dan hati ini sudah tidak tahan. Saya sudah berapa lama berhenti melayani Tuhan, menyampaikan renungan firman Tuhan dari gereja ke gereja. Sudah berapa bulan saya berhenti, tapi hati ini sudah tidak tahan lagi. Itu saya ambil komitmen, ya saya mau lagi melayani. Sekalipun ada resiko yang harus saya bayar, tapi tetap hati ini tidak kuat untuk tidak melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini saya bagikan kepada Bapak Ibu yang belum melayani Tuhan, mulailah melayani Tuhan. Ya, sadarlah betul akan yang namanya Yesaya 53. Bagaimana Tuhan mengasihi kita sampai rela mati buat kita loh. Tuhan di pihak kita. Kalau nyawa saja diberikan kepada kita, saya percaya yang lain pun pasti diberikan kepada kita. Semuanya yang kita perlukan Tuhan pasti berikan. Waktu kita melayani Tuhan dengan pengertian yang benar, saya percaya janji-janji Tuhan di Yesaya 54 itu jadi kepunyaan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, ini yang saya tangkap akhir-akhir ini. Intinya sederhana. Sadarlah betul betapa Tuhan mengasihi kita. Sadarlah betul bagaimana Tuhan rela mati buat kita. Semua ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat kita sudah ditanggung di kayu salib. Tuhan dihajar, dihancurkan sampai gak karu-karuan supaya kita beroleh selamat. Amin. Ya. Yang terakhir yang saya mau sampaikan. Tahukah Bapak Ibu, semua nubuatan tentang Tuhan Yesus di kitab suci sudah digenapi, kecuali satu. Ya, di kitab perjanjian lama sudah tertulis bahwa akan lahir Mesias, sudah catat. Ya, Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit kembali ke surga. Satu yang belum tergenapi, yaitu apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ingat ya, kita ini adalah generasi terakhir. Kita ini hidup di pengakhir paling pojok akhir zaman. Mungkin saya ini kerasa kita ini adalah generasi yang melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya percaya pada waktu Tuhan datang kedua kali, kita semua diangkat di awan-awan sama-sama. Amin. Rapture sama-sama. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan main-main, bukan sekedar hoaks, tapi itu benar-benar pasti terjadi. Kapan waktunya tidak ada yang tahu.
Tapi saya percaya sebentar lagi. Kapan Mas Bro? Tahu. Sing pasti diluk maneh. Sebentar lagi. Makanya saya mau ingatkan lagi. Yang belum melayani Tuhan, cepat layani Tuhan. Percayalah akan Yesaya 53. Percayalah Tuhan mengasihi kita. Percayalah Tuhan benar-benar sayang sama kita. Ya, pada waktu kita punya pengertian yang benar tentang ini, otomatis kita pasti bisa melayani Tuhan. Otomatis kita pasti kepingin melayani Tuhan. Kepingin berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kita. Pasti kepingin baca firman banyak-banyak. Pasti kepingin doa lama-lama. Pasti kepingin berpuasa. Benar Bapak Ibu. Sadarlah betul akan Yesaya 53. Tuhan datang sebentar lagi. Sudah jelas tanda-tandai. Baca di firman Tuhan. Baca baik-baik. Semuanya hampir digenapi. Ada perang di mana-mana. Ada kelaparan. Bencana alam. Gunung meletus. Banjir. Sudah banyak tanda-tandanya. Sekarang ayo. Pastikan Bapak Ibu paham betul akan Yesaya 53. Ya, pelajari Yesaya 53, 54. Pastikan kita pada waktu Tuhan datang, kita semua diangkat sama-sama. Rapture bareng-bareng. Amin. Ayo, sekali lagi. Tuhan mau datang. Siap-siap. Oke? Kita siap atau enggak? Tuhan tetap datang. Ya, saya ingatkan lagi ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Sadar betul bahwa Tuhan sayang sama setiap kita. Yohanes 3 ayat 16. Ingat akan hal itu. Betapa besarnya kasih Bapa kepada kita. Sampai nyawa dikasih kepada kita. Supaya kita beroleh apa? Selamat. Oke. Waktu Tuhan datang, kita diangkat sama-sama. Amin. Oke, sekarang kita doa. Kita ini rekaman. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun cuma rekaman, siapapun yang dengar, kapanpun tetap firman Tuhan ya dan amin. Ya. Jadi ayo kita doa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang dengar renungan firman ini tapi belum percaya kepada Tuhan Yesus, ayo saya mau doakan. Kita doa sama-sama. Oke? Yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus, kita doa sama-sama. Ikuti doa saya ya. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya pada waktu saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua dosa sudah diampuni. Saya percaya, saya lahir baru. Dan saya percaya waktu Tuhan datang pasti diangkat di awan-awan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Amin amin. Waktu Bapak Ibu doa sederhana seperti itu, Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Syaratnya sederhana. Dengan mulut mengaku, hati percaya, kita diselamatkan. Amin. 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 Ayo kita doa sekarang ya. Tuhan, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami semua terima anugerah daripada Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berikan berkelimpahan. Dan yang terikat dengan dosa Tuhan bebaskan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami percaya. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kami diubahkan. Tambah hari tambah seperti Tuhan Yesus. Sampai kami semua diangkat di awan-awan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.